diisi. Saya hapus dulu ya. Nah, misal ini itu diisi air segini gitu ya, maka di dalam selangnya ini juga akan ada air setinggi ini yang sama gitu. Jadi airnya misal ini diisi air gitu ya, maka di sini juga akan terisi tapi hanya sampai di sini. Nah, ujungnya ini dibuat lebih tinggi, kenapa? Biar airnya enggak tumpah gitu dan lebih memudahkan ketika mau menuang. Nah, oleh sebab itu gambarnya corongnya itu seperti ini. Itu pun juga terjadi pada tekoteh. Tekoteh yang diisi lewat mana? Lewat sini apa lewat sini? Kalau ngisi tekoteh. Dari titik A apa titik B juga? Iya, diisi yang bagian sini. Ketika tehnya diisi setinggi ini, Nak, misalnya ya di sini, ini tuh teh semua gitu misalnya, maka di bagian corongnya ini segini tuh sudah ada tehnya gitu. Tapi dia dibuat lebih tinggi untuk memudahkan dalam penuangan. Itu adalah salah satu konsep dari bejana berhubungan. Nah, lanjut sekarang ke rumusnya. Rumus bejana berhubungan. Rumusnya dari bejana berhubungan itu adalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Ini tuh didapat dari mana? Gitu ya. Ini sebenarnya adalah salah satu penerapan dalam tekanan zat cair. Gitu. Ada dua pipa. Pipa ini kan bentuknya U ya. Ini biasa disebut dengan pipa U. Nah, di pipa U nanti tuh diisi dua cairan yang berbeda. Ada yang minyak, ada yang air. Yang biru ini air, yang kuning ini minyak. Nah, ini nanti berdasarkan rumus bejana berhubungan, maka nanti akan dibandingkan dari kaki pipa U yang kiri, sisi kiri dan sisi kanan. Karena di sini ada dua pipa, sisi kiri dan kanan, maka akan ada dua tekanan, betul? Kan kiri kanan ya, berarti ada P1 sama dengan P2. Ini nanti akan seimbang gitu. Kita ingat rumusnya tekanan hidrostatis Rho 1 Rho kali G kali H gitu. Karena dia ini adalah tekanan 1, maka dia dikasih embel-embel 1 juga. Gitu. Di tekanan yang kedua juga sama, Rho kali G kali H. Nah, di sini G-nya kan sama ya. Gravitasi bumi berapa coba? Berapa, Nak? 10 Gravitasi meter bumi per second. yes. 10 kan? Karena kanan kiri dia sama, dicoret boleh nggak? Kira-kira. Boleh nggak kira-kira Kak dicoret? Boleh? Boleh nggak kira-kira? Karena kanan kiri sama ya. Ini satu gambar ini. Ini sama dengan yang kanan dan kiri. Dicoret saja tidak apa-apa. Sehingga rumusnya menjadi ini nih. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Rho itu apa? Kita sudah familiar sekali. Rho itu adalah massa jenis zat cair. Ya, kalau H itu adalah ketinggian zat cair. Gitu. H itu yang sebelah sini, H1, H2 sebelah sini. Kalau Rho itu massa jenis cairan. Jadi misalnya Rho 1 itu adalah massa jenisnya cairan 1, yaitu air. Kalau H2 berarti adalah massa jenis dari cairan yang 2, contohnya minyak tanah gitu. Nah, di sini ada yang disebut namanya adalah batas ya. Batas itu yang mana coba? Yang ini nah, garis merah ini. Garis lurus yang mana ini adalah garis yang menjadi batas. Namanya garis batas gitu. Ini yang batas antara apa? Tingginya minyak dengan air setimbangnya tuh ada di mana gitu. Nanti ini ada selisihnya dong pasti. Nah, selisihnya tinggi minyak dan air itu berapa? Gitu. Jadi intinya cara mengerjakannya adalah dengan rumus yang ini yang biru bawah ini. Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2 gitu. Ini adalah rumus dari bejana berhubungan. Oke, lanjut. Biar mudah, maka kita langsung aja terapin. Pakai warna apa ya biar kelihatan? Merah ya? Oke. Tadi kita ingat ya rumusnya adalah Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2.
Ini rumusnya. Kita baca soalnya. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak. Berarti ada bejana berhubungan ya, diisi air dan minyak. Jika tinggi permukaan air dari bidang batas, nah ini tadi yang kita sebut sebagai bidang batas. Misalnya ini minyak, ini airnya segini. Nah, ini disebut dengan bidang batas. Bidang batasnya 4 cm, berarti tinggi permukaan air dari bidang batas itu 4 cm. Jadi di sini ditulis 4 cm. Sini ya. Tingginya ini adalah 4 cm. Kemudian, massa jenis air adalah 1 gram per cm kubik. Dan massa jenis minyaknya 0,8 gram per meter kubik. Hitunglah selisih tinggi air dan minyak. Nah, kita berarti disuruh mencari ini dulu. Berapa tinggi minyaknya, kemudian berapa selisihnya. Tinggal dikurangin aja tinggi minyak dan tinggi air. Udah paham ya kira-kira konsepnya? Baik, kita tulis apa saja yang diketahui. Sebuah bejana berhubungan diisi air dan minyak. Jika tinggi permukaan air, berarti apa itu? H air atau H1 ya. H1 sama dengan 4 cm. Kemudian, massa jenis air berarti rho air, berarti air berarti 1 gram per centimeter kubik. Massa jenis minyak, berarti rho minyak, berarti rho yang kedua adalah 0,8 gram per centimeter kubik. Gitu. Berapa selisihnya? Berarti cara yang pertama adalah kita cari dulu H2-nya itu berapa. Kalau udah kita kurangi. Ada yang mau mencoba mengerjakan? Ada? Halo, siapa? Saya itu Lutfi. Oke, Lutfi. Gimana caranya, Nak? Rho bukan P. Rho satunya 1 dikali H1-nya berapa? Pintar, sama dengan terus H2-nya kita cari, gitu kan? Maka 1 dikali 4 berapa? 4. 4 sama dengan 0,8 H2. Sehingga H2 sama dengan 4 dibagi 0,8. Begitu ya? Berapa, Lutfi, hasilnya? Lima. Satuannya apa? Sama ya antara ini dan ini cm. Sehingga ketemu H2-nya adalah 5 cm. Apakah ini sudah selesai, Lutfi? Belum, karena yang ditanyain adalah selisih tinggi permukaan air dan minyak, gitu kan? Berarti tinggi permukaan air dan minyak selisihnya berapa, gitu. Minyaknya berarti yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar siapa? Minyak ya. Berarti H2 min H1. 4 dikurangi, 5 ya, maaf. 5 dikurangi 4. Berarti selisihnya adalah 1 cm. Nah ini boleh nggak dirubah menjadi sentimeter atau yang ini kilogram, gitu boleh nggak? Boleh ya. Kalian mau menjadikannya menjadi tetap sentimeter boleh, mau menjadikannya kilogram juga boleh, atau menjadi meter juga boleh, asalkan di belakangnya dikasih satuannya, gitu ya. Nah, satuannya, misalnya kamu tulis 1, ini 1 apa? Kalau kamu jawab 1 aja salah, tapi kalau dikasih sentimeter benar. Kalau kamu menjawabnya misalnya
0,01 meter juga boleh. Gitu. Jadi dirubahnya itu harus ada satuannya. Jelas ya nak ya? Gampang ya cara ngerjakannya? Gampang? Kayak diubah dari sentimeter ke meter gitu. Boleh. Kamu mau mempertahankannya menjadi sentimeter juga boleh. Tapi biasanya kalau udah meter itu nggak usah dirubah ke senti gitu. Tapi kalau sentimeter dirubah ke meter. Atau kamu mempertahankan ke senti tetap nggak apa-apa. Paham ya? Oke. Paham. Kita lanjut soal yang kedua. Siapa mau? Kita inikan dulu ya. Kita cerna dulu gitu ya. Sebuah pipa U diisi dengan air dan oli gitu. Jadi gambarannya seperti ini nak. Pipa U terus diisi sama air dan oli. Jika massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, tinggi permukaan air dari batas adalah 6 cm dan tinggi oli dari batas adalah 12 meter. Maka berapa massa jenis? Berarti yang ditanyain rho-nya. Jadi kita gambarin aja. Misal di sini adalah oli, di sini adalah air. Di sini adalah bidang batasnya, ya. Dan air dari bidang batas ini setinggi 6 meter. Dan oli dari batas setinggi 12 meter. Terus rho-nya, massa jenis airnya adalah 1000 kg. Baik, kita tulis dulu. Kalau tinggi air berarti apa, nak? Tinggi permukaan air itu berarti apanya? H1. H1. H1-nya adalah 6 meter. 6 meter. Terus tinggi oli berarti apa H2. itu, nak? H2. H2-nya 12 meter. Nah, berarti sekarang ini apa ini? Massa jenis air. Massa jenis air berarti apa? Rho 1. Rho 1. Berarti 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanyain adalah berapa massa jenis zat cair tersebut. Berarti yang ditanya adalah rho 2. Rho 2-nya berapa? Siapa mau? Siapa? Farel. Oke. Silakan Farel. Rumusnya rho 1 itu sama dengan rho 2 dikali 2. Rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Gini ya. Jadi 1000 dikali 6 sama Dikali dengan 6 sama dengan rho 2 dikali 12. pinter. Jadi gini gimana berarti? 6 kali Berarti 1000? 6000. 6000. 6000 6000 sama dengan rho 2 kali 12. Sehingga rho 2 sama dengan 6000 dibagi 12. Hasilnya berapa, nak? 1000 dibagi 12. 500 saya. 500. Satuannya? Satuannya meter. Meter? Kilogram per meter kubik. Yes. Mudah ya? Oke, kita coba soal yang ketiga. Pipa U mula-mula berisi air, kemudian pada salah satu kakinya dituangkan minyak. Nah, kita tulis nih, gambar dulu pipa U-nya. Seperti ini. Terus, salah satunya diisi minyak tuh. Apabila perbedaan tinggi air pada kedua kaki bejana adalah 10 cm, berapa tinggi minyak di dalam pipa? Jadi yang ditanyain adalah apa? Berapa tinggi minyak? Berarti adalah H2. H2. Yes. Ada yang bisa?
Ada yang bisa? Oke, kita jabarin dulu. Di sini pipa U diisi air dan minyak. Nah, di sini ada air segini, misal minyaknya misal segini. Terus ada bidang batasnya. Ya. Di sini tinggi airnya adalah 10 cm. Dan berapa tinggi minyaknya? Ini yang ditanyain. Nah, kita jabarin nih sekarang. Tinggi air. Berarti apa, Nak? H1. H1. H1 ini adalah 10 cm. Kemudian massa jenis air berarti Row 1. rho 1 sama dengan 1000 kilogram Gram per per meter kubik. Massa jenis minyak berarti apa, Nak? Row 2. Rho 2 sama dengan 800. 800 kilogram per meter kubik. Yes, pintar. Berarti yang ditanyain berapa massa jenisnya sih? Berapa tinggi minyak ya? Berarti H2. H2-nya berapa? Gitu. Siapa mau? Enggak, Us. Angga, oke. Rumusnya apa, enggak? Row 1 dikali H1 Sama sama dengan dengan row 2 dikali H2. rho 1-nya 1000 dikali cm dikali 10 10 sama sama dengan dengan 800 dikali H2. berarti 1000 kali 10 sama dengan 10.000 10.000. 800 dikali kali H2. H2. Berarti H2 sama dengan 10.000 dibagi 800. 800. Ini boleh dicoret nggak atas bawah? Boleh, Us. Boleh ya. Berarti 100 dibagi 8 sama dengan Benar. 12,5. 12,5. Satuannya apa? Sentimeter. Sentimeter. Karena yes, menyesuaikan yang sini sentimeter. Gampang ya, Nak ya? Mudah? Sangat mudah ya? Iya. Setelah ini saya share di grup kelas kalian. Mau pakai coretan apa bersih? Coretan. Coretan. Oke. Baik. Waktunya tinggal berapa menit? Nggak kelihatan ya? Baik, jika nggak ada, langsung aja setelah ini kembali ke grup kelas dan mencatat dari awal sampai akhir yang tadi beserta contohnya. Gitu ya. Sekian pembelajaran IPA kali ini. Terima kasih yang sudah memperhatikan dengan baik. Apakah ada yang ditanyakan sebelum Ustazah akhiri, Nak? Iya. Kayaknya kenapa bisa dicoret? Karena gravitasi bumi berapa? 10. Dan kanan dan kiri, dari sisi kanan dan kiri itu kan sama, ya kan? Oleh sebab itu rumusnya kan sama dengan. Oke, Ustazah gambar ya, biar jelas. Wait, kan tadi rumusnya, oh belum ya. Oke, sudah. Berarti kan tadi rumusnya sebenarnya tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Begini kan? Karena dia tekanan zat cair, maka rumusnya Rho kali G dikali H. Sama, yang kanan juga Rho dikali G dikali H. Karena dia ini adalah tekanan yang 1, maka Rho-nya itu 1, hanya 1. Rho-nya ini yang kedua, ini hanya juga yang kedua. Kita ingat, misalnya di sini tadi air, ini adalah air, di sini minyak. Ya.
Sejatinya yang berpengaruh itu yang mana sih, Nak? Ya hanya massa jenisnya. Massa jenis air tentu berbeda dengan massa jenisnya si minyak. Oleh sebab itu, Rho1 sama Rho2 tidak bisa dicoret karena dia berbeda. Paham, Lutfi? Nah, H1 dengan H2 juga nggak boleh dicoret karena tingginya air dan tingginya minyak pasti sangat-sangat berbeda. Gitu ya. Nah, gravitasi bumi berapa? 10 ya. Gravitasi bumi juga sama 10. That's why G boleh dicoret. Sehingga rumusnya menjadi Rho1 kali H1 sama dengan Rho2 dikali H2. Bisa dipahami? Ustadzah, berarti kalau kayak beda sisi gitu bisa dicoret. Tapi kalau misalnya Oke. ada di sisi yang sama gitu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak boleh. Tapi kalau Paham beda ya? bisa ya. Beda boleh. Kan ini sama dengan kan? Sama dengan. Oh iya. Intinya salah apa? Sisi kanan dan kiri itu sama. Gitu. Udah jelas ya? Oke. Ada lagi? Jika tidak, Ustazah akhiri. Cukup ya? Terima kasih semuanya sudah memperhatikan dengan baik. Semoga sedikit tentang bejana berhubungan ini bisa bermanfaat dan tidak mudah lupa gitu ya, semoga. Terima kasih, sampai ketemu di grup kelas ya. Saya share di sana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih juga.